Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, tentunya masih bareng Bang Monjeng. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap fit semuanya. Ya, kita tetap gas terus. Masih di Sapika H2C di Bali. Jadi, kalau di video sebelumnya Bang Monjeng ngajakin teman-teman untuk melihat situasi atau kondisi bengkel Sapika H2C yang terbaru. Dan yang ternyata banyak sekali motor-motornya. Terakhir kita kesini hampir 1 tahun yang lalu, tepatnya bulan Desember tahun 2020. Bang Monjeng berkesempatan main di sini. Dan ya alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga di tahun ini hampir setahun ya Bang Monjeng bisa mampir lagi ke Sapika H2C. Jadi memang ini bengkelnya cukup jauh ya dari kota. Ini di daerah Negara Bali. Buat teman-teman yang belum tahu, perjalanan dari Denpasar itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, lumayan jauh. But anyway, di episode kali ini seperti teman-teman lihat di judul, Bang Monjeng bakal nge-review salah satu, karena kebetulan banyak banget motornya, motor yang bakal disiapkan Sapika untuk berlaga nanti di event drag bike di akhir bulan ini, 30-31 Oktober di Lombok. Ini adalah MX FFA dengan basis MX 4 Speed. Jadi di video kali ini Bang Monjeng bakal review luaran dan nanti bakal minta tolong sama Aji juga untuk kita boleh tanya-tanya tentang spek, ya mungkin beberapa bocoran lah yang boleh dibocorin tentang spek mesinnya. Oke, tanpa banyak basa-basi Bang Monjeng bakal review luaran dulu seperti biasa. Kali ini Bang Monjeng pengen mulai dari yang paling mencolok dulu dari motor ini, yaitu frame-nya. Jadi ini MX FFA dengan basic MX 4 Speed ini sudah memakai frame Almu. Kebetulan ini frame Almunya itu memakai produk dari iTech Racing. Apa aja yang didapatkan dari paket si frame Almu ini? Frame utamanya, lalu joknya juga dapat. Terus ini juga sepaket dengan armnya. Dan di bagian depan juga sepaket dengan segitiga atas bawahnya. Ya, itu yang didapatkan dari pembelian si frame Almu ini, produk dari iTech Racing. Nah, kita mulai dari depan. Overall emang motor ini konsepnya warna ya, silver dan ungu. Kalau kita dari depan tentunya sesuai konsep, ini peleknya memakai produk dari JNV, ini ukuran 120. Ban depan memakai produk dari Duro. Ini warna tangkinya produk dari Kawara warna ungu sesuai dengan konsep warna motor ini. Terus si as dari shock depan juga warna ungu, jadi cakep ya perpaduannya dan konsep warnanya semuanya sama. Terus untuk pengereman ini model cakramnya model variasi seperti ini dari produk Sunstar. Terus untuk ya pengereman yang bagian bawah, kalipernya ini memakai produk dari Brembo, kayaknya variasi yang biasa. Nah, untuk yang di atas master rimnya memakai produk dari KTC. Yang model seperti ini ada setelannya, ini enak banget ya buat ditekan, smooth, jadi pasti bakal enak banget untuk pengereman depan ini. Nah, terus kita ngomongin stang, ini memakai produk dari KTT. Terus untuk hand gripnya ini memakai produk dari RCB, rata-rata seperti yang pernah kita review sebelumnya, model soft seperti ini, enak buat di grip. Terus model gas spontannya seperti ini, nggak tahu ini Bang Monjeng produk apa, tapi kayak punya YZ gitulah. Nah, terus kita ngomongin ke tengah sedikit untuk exhaust ya. Untuk exhaust ini memakai produk dari DOS. Nah, kalau kita ngomongin pengapian ini untuk CDI-nya memakai produk dari BRT 24 step. Terus coilnya memakai produk dari YZ. Kita lihat karbunya ini memakai Keihin Sutco 38 ukurannya. Tadi Bang Monjeng sudah confirm, nggak diremer lagi. Terus untuk penambahan aksesoris di CDI karbunya memakai Velocity model tingkat yang berbahan aluminium, karena kebetulan ada juga produk yang Bang Monjeng temuin gitu ya, produk nilon gitu, jadi kayak model plastik keras gitu.
Nah, untuk shocknya sesuai dengan konsep ini pakai shock mono dengan warna ungu juga. Ini Bang Monjeng nggak tahu ini produk dari mana? Razi ya. Nah, ini produk dari Razi. Terus memakai spakbor di belakang buat dia nggak nyiprat, sesuai dengan fungsinya. Nah, terus ban belakang pakai standar Head Midas IRC dengan model trommel coak untuk tengah yang penutupnya biasa aja. Terus standar ya untuk footstepnya memakai model seperti itu, aluminium juga biar sesuai dengan frame-nya, biar cakep lah secara overall. Nah, kalau ngomongin selera Bang Monjeng, kalau kita ngomongin selera Bang Monjeng melihat motor ini cocok banget ya, karena nggak begitu banyak warna yang harus dimainin, cukup kalem tapi mewah, simple. Warna-warna ini emang udah nggak ada obat ini, cakepnya kalau pakai Almu. Secara performa dapat karena tentunya bobotnya lebih ringan, secara look juga tetap keren ya. Secara harga mungkin dia lebih mahal pastinya. Oke, ya mungkin segitu ya yang Bang Monjeng bisa jelasin untuk spek keluaran. Oh iya, tadi belum ya, ini ada sedikit stabilizernya, steering bumper untuk motornya untuk lebih stabil lagi saat kecepatan tinggi, sudah pemakaian steering bumper seperti ini. Untuk pemainnya sedikit, ini semua sudah diganti dengan baut flow ball. Yang teman-teman hitung ini lumayan, hampir semua sih ya untuk yang di mesin pemakai bautnya flow ball. Ini cukup lumayan mengorek budget untuk ini. Kalau dibuka harus hati-hati nih, salah naruh ke motor yang lain, wah lumayan. Ya kayaknya segitu ya yang Bang Monjeng bisa jelasin untuk penampilan dari luar, untuk kosmetik lah kalau kita boleh bilang. Nah mungkin sekarang Bang Monjeng bakal undang Haji, kita akan dulu kita bakal tanya Haji apa aja spek yang tertanam di dalam motor ini. Ya, ini Bang Monjeng sudah bareng Haji lagi nih. Apa kabar, Ji? Baik-baik. Baik-baik ya. Ini ditinggal setahun banyak banget bro Haji ya. Harus maju. Harus maju. Alhamdulillah lancar berarti ya. Iya. Lancar. Transparan lancar berarti kalau udah begini nih. Ji, ini pengen ngobrol nih masalah motor salah satu lah ini, karena banyak sekali ternyata Ji sekarang nih. Ini besok event Lombok, insya Allah prepare apa gimana nih? Ya prepare lah. Prepare lah ya. Tapi sekarang belum mulai prepare, baru prepare rangka aja, mesinnya belum aja. sih. Mesin belum. 2 minggu lagi loh Ji. Ya nggak apa-apa. Bener-bener harap cemas berarti ini. Rencana Haji nanti bakal kalau plan awal bakal bawa berapa motor Ji? Bawa rencananya sih 7. 7. Itu Amik semua apa ada yang lain juga? MX, slip engine, sama Matic King, Matic. Matic. Matic berapa? Maticnya 1. Matic 1, terus slip engine 1 ya? 1. Sisanya Amik? MX. Oh iya. Rumah Amik bener-bener ini. Nanti frame standar berapa Ji yang bakal dibawa frame standar? Frame standar 2. 2. Terus sisanya Amik King ya? MX King sama MX ini. Yang ini, oke. Ini kenapa milih ini yang cukup paling ganteng ini? Ini yang ready ya ini. Ini ya? Yang lain kayak Amik King sebenarnya Ji. Pengen nge-review Amik King sebenarnya kan. Karena waktu pertama kesini tahun lalu, ya hampir setahun ini. Itu kan masih di riset waktu itu ya. Iya. Waktu itu masih frame-nya udah yang besi ya kalau itu waktu Iya, itu. masih bisa. Tapi tak lihat tadi udah ada juga frame almunya. Iya. Udah gimana? Belum pas lah. Belum pas ya. Fittingnya harus di ini ulang ya. Masih belum pas lah. Kedudukannya gitu. Sementara berarti pakai yang besi dulu. Wah, gagal ganteng tadi. Yang penting kenceng. Yang penting kenceng lah ya. Oke. Ji, izin ya, ini pengen kepo ini Ji tentang yang MX 4 speed ini ya, Bi ya. Ya, 4 speed. Mungkin ya pengen review dikit. Tadi udah tak review luarannya. Ganteng Ji. Simple ya, warnanya cuma 2 tapi kayak nggak perlu ngasih tahu kalau dia mewah gitu. Jadi kan ini punyaan bos mana sih Ji? Ini bos Gianyar. Oh Gianyar, lokal Bali ya, sebalik tak kira bos luar ini punya nih. Ini tadi belum sempat tak singgung Ji, ini pakai setup gear berapa Ji? 1434. 1434. Nah ini tadi kan saya sempat singgung sedikit masalah velocity. Sebenarnya
kenapa sih harus pakai velocity, Ji? Yang namanya riset harus coba-coba. Harus coba-coba. Kalau dari ngomongin teknis sedikit ya, Ji ya. Kalau ngomongin teknis, jadi lebih panjang kah, jadi lebih pendek kah napasnya, apa gimana sebenarnya? Kalau dipikir ya flow-nya lebih bagus gitu. Oh, oke. Siap. Jadi ya ngikuti juga kan, lagi rame juga yang pakai kan. Ya fungsi, gengsi juga. Gengsi juga. Jadi double fungsi, ganteng dapat, ngikuti kerenyaman juga dapat gitu ya. Oke, Ji, ini yang paling overall lah kita bahas dulu. Ini kena jadi berapa nih kapasitas silindernya, Ji? CC-nya 280. 80. Sebenarnya kalau pakai frame standar masih bisa masuk Bisa. ya? Masih bisa. Tapi Aji memang sengaja nggak bikin yang banyak, soalnya kan yang saya tahu yang di atas 300. Kenapa mencukupkan diri dengan 280 cukup gitu? Sebenarnya mau riset juga lagi. Ah. Ini sebenarnya mesin tahun 2019 nih, masih spek tahun-tahun lalu lah. Lalu. Tapi ya paling di refresh berarti ya? Iya, paling cuma ya diperbaruin dikit-dikit aja. Tapi sekarang di bengkel ada nggak yang sampai 300 up gitu? Ada. Yang mana? Enggak, 300 up belum. 300 pas. 300 pas ya, paling ya. Tapi pelan-pelan dari next step ya. Iya. Oke, ini mulai dari ngomongin kopnya aja. Ini masih di tempat yang sama bikin kopnya kayak yang tahun lalu, apa sudah ganti vendor? Masih percaya sama yang di Banyuwangi. Banyuwangi, Mitra Jasa ya? Iya. Oke, siap. Berarti rata-rata semua garapan aja digarap di situ ya? Nah, kalau kita ngomongin spek nih, Ji, nih, boleh dong dibocorin nih spek kopnya, Ji? Klepnya, Kalau spare-nya gitu. kopnya, klepnya 2824. Cuma modif X lurus ini aja. Gitu. Sudah ganti. Templarnya masih standar, pakai Masih standar. Gitu aja sih. Terus pair-nya nih, pakai Per klepnya pakai ZX. ZX Kawasaki berarti ya? Kawasaki yang ZX. 600 cc. Oh, ZX yang sekarang ada juga ZX 25 tuh, ZX bocil. 250 tapi 4 liter. Ini ZX yang 600 cc ya, Iya. yang kembali lebih. Per klepnya. Itu kenapa jadi favorit sih, Ji? Kalau menurut Ji, banyak juga yang pakai soalnya. Apa? Tahan apa? Murah gitu. Murah. Juga. Bagus lah juga. Bagus saya. Masih terjangkau lah berarti. Terjangkau ya. lah. Masih terjangkau. Oke, kita sempat ngomongin cc, berarti ngomongin ini. Ini pistonnya ukurannya berapa nih, Ji? Pistonnya ukuran 78. 78. Oke, ya. Terus untuk stangnya pakai apa nih, Ji? Tang Bison. Bison. Pakai Yamaha Bison itu. Yang Bison. Terus naik stroke di berapa, Ji? Struknya standar. Stroke masih standar ya? Standar. Oke. Nah, ini kita kalau ngomongin tengah, krukasnya ini apa nih speknya, Ji? Luasnya masih standar sih, cuma modif-modif sedikit ya. Modif sedikit. Ngebubut kanan kirinya gitu. Berarti custom by Safika lah gitu ya. Siap. Rasionya gimana nih, Ji? Rasionya gantinya 124. 124. Ada juga masih pertahankan Masih tiganya. yang spek 3. Oke. Kalau Aji sendiri itu pertimbangannya tiganya nggak diganti apa, Ji? Nggak full ganti gitu? Tiganya. Ini kan nggak, 3 masih standar nih gitu. Pertimbangannya Aji apa nih? Gimana ya? Ketemunya gitu. Cuma gitu ya. Lebih ke riset berarti ya. Iya. Pernah sih ganti tiganya, ada ganti. Ketemunya gini. Lebih enak yang ini ya. Kalau Aji sebenarnya semua motor itu sama aja apa ternyata beda-beda sebenarnya? Tiap bikin motor pasti tak bikin beda. Beda ya. Berarti kalau motor, meskipun motor sama-sama bahan yang sama gitu, itu bisa beda perlakuannya, Ji? Iya, beda. Beda. Kadang-kadang beda di angka noken gitu. Gini apa namanya? Balan kanan kirinya gitu. Itu aja sih. Berarti motor ada yang rewel-rewel gitu nggak sih, Ji? Ada sih. Menurut ownernya. Ownernya enak, motornya apa sih? Itu lebih ke transferan itu, Ji. Bukan sih, maksudnya enak ginilah apa namanya? Diskusi sama ownernya apa ya? Nah, gitulah. cepat ketemu ya, nggak ruwet ya. Ada customer yang ruwet-ruwet nggak, beli? Ya namanya Customer ya. bengkel pasti ada. Masih ada aja lah ya. Oke, kalau Aji sih nangani yang ruwet-ruwet gitu gimana? Tetap bawa santai apa? Aja. Santai aja ya. Oke. Kita lanjut nih, Bli. Nah, kalau ngomongin bagian kiri ini magnetnya sudah di custom atau ganti apa gimana? Magnetnya standar, cuma hilang batu magnetnya. Batu magnetnya. Kalau beratnya berapa, Dewi? Beratnya 1 kilo. 1 kilo. Iya.
Berat. Main berat ini, main berat. Oke, kalau di bagian kanan ini kopling house-nya apa Aji? Udah ganti lagi apa gimana? Koplingnya paling cuma ganti per kopling aja. Per kopling. Sama modif balannya. Kalau pernya nih pakai produk apa nih? Per BRT sih. BRT. Kalau kampasnya pakai apa nih? Kampas pakai Honda GL. Honda GL. Wih, ada yang basok Honda-Hondaan juga nih. Oke, ini Murah. motor ya lebih murah, betul. Budget juga. Kalau bisa murah lebih kencang kan bisa Iya. lebih hemat. Jadi ini motornya dari owner disiapin memang buat event atau liaran juga apa gimana? Buat dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Kalau di event aja ada target time yang harus bisa dicapai apa gimana sebenarnya? Targetnya sekecil-kecilnya. Kecil-kecilnya. Tapi nggak ada target yang muluk-muluk gitu ya. Nggak nyari target time-nya, nyari juaranya. Jadi juaranya. Yang penting juara gitu. Yang penting juara. Nggak lihat timnya berarti yang juara gitu ya. Tapi kalau udah 6 kecil, insya Allah juara. Gitu aja berarti ya. Oke. Joki besok kira-kira untuk motor ini siapa yang bakal dipakai nih? Joki belum sih, belum ngatur joki Di motor joki ya. Oh, mesinnya masih banyak yang belum jadi nih. belum jadi. Masih banyak bahan pikiran. 80% belum jadi. 80% belum jadi. Ngomongin status motor yang ini, Ji, ini sudah siap. Kalau yang ini ya, motor yang ini sudah siap di setting apa mau dibuka lagi? Kalau settingnya udah siap. Udah siap. Kalau berangkat balapnya belum. Ya. Berapa persen nih, Ji? Ya Kalau baru dihitung-hitung. 70%. 70%, masih ada 30%, yang lain masih banyak juga itu di belakang. Kalau dari apa? Dari kan banyak nih beberapa motor yang paling Aji harapkan kira-kira yang mana nih? Yang paling harapin. Iya, Ya, semua juara gitu. Juara sih. Ya. Karena ya besok pasti banyak tuh ya. Karena ini kan event udah lama juga. Iya. Terus MX juga kelas baru juga kan yang di Lombok kan tumben-tumben ini. Tumben-tumben di Lombok ya, kelas MX Prime Standar. Tapi sekarang untuk waktu dekat kalau ngomongin liaran ada yang mulai ngamar-ngamar lagi apalagi slow dulu. Slow aja sih. Slow aja dulu ya. Tipikal ngelamar duluan apa tunggu dilamar, Aji? Mana ya? Apa Enaknya dilamar gitu. enak dilamar ya. Biar kesannya gimana gitu ya. Oke, thank you ya, Aji ya udah nyempatin ini. Tadi yang pertama Aji nggak ada, nggak apa-apa ya. Izin tadi anak buahnya Ya. tetap pinjam dulu ya. Oke, selalu asik kalau ngobrol Aji ini karena apa ya? Santai gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, Ji, tolong dong dipromoin YouTube-nya, kan pernah di sini. Apa nama YouTube-nya itu? Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya Sapika H2C. Yang netizen nanti bakal marah nggak pernah update gimana dong? Masih sibuk. Masih sibuk ya. Tapi kalau konten terus nanti di komen juga kan. Iya. Oke, thank you sekali lagi ya udah ngizinin Bang Monjeng buat main lagi ke sini. Negara masih jauh ternyata, belum berubah-ubah. Iya. Bali paling ujung. Paling ujung. Ini ke Lombok lumayan lumayan jauh juga ini berangkatnya nih. Oke, buat teman-teman tadi jangan lupa tuh subscribe channel Aji. Semoga nanti lebih konsisten buat ngisinya aja. Iya. Tentunya teman-teman kalau pengen nanya bisa coret-coret di kolom komentar. Thank you sekali lagi Ji, sehat-sehat Bu Ji, semoga bisa semuanya aman besok. Iya, siap. Harap-harap cemas seminggu 2 minggu belum beres. Tentunya thank you buat teman-teman juga yang udah nonton. Subscribe YouTube channel Monjeng Speed juga, channel Aji juga. Sampai ketemu di episode lainnya guys. Dadah dulu Ji. Iya siap.